Halo guys, kita lanjut ngobrol soal gagasan pembentukan Otoritas Investasi Nusantara ya, atau Danantara ya, yang kemarin kita sempat obrolin sedikit. Nah, Danantara ini berakar atau berawal atas inisiatif Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya mendorong pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA melalui Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, INA yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan DPR pada tahun 2021 dirancang sebagai Sovereign Wealth Fund untuk mengelola ya investasi strategis di Indonesia. Nah, saat ini konsep tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan nama Danantara. Dan ini telah disahkan oleh DPR dan akan diresmikan pada 24 Februari 2025. Nah, tapi meskipun gagasan ini sepertinya menjanjikan di atas kertas, terdapat banyak isu-isu mendasar yang perlu dibahas secara kritis. Transformasi dari INA menjadi Danantara ini juga memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan investasi negara. Nah, kalau kita lihat potensi dan tujuan dari Danantara ini kan dirancang untuk menarik investasi asing gitu ya, dengan menawarkan peluang investasi di sektor strategis seperti infrastruktur, energi yang terbarukan, dan juga teknologi tentunya. Lalu juga Danantara akan mengelola aset negara, jadi mengoptimalkan aset-aset negara yang selama ini kurang produktif. Lalu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, begini secara teori ya. Nah, secara teori memang keberadaan lembaga seperti Danantara ini dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menarik investasi global. Sovereign Wealth Fund berupa yang serupa ini ada juga di negara lain ya, seperti GIC di Singapura atau Temasek Holdings gitu ya, yang telah terbukti sukses mengelola aset negara secara efisien. Nah, tapi apakah sungguh Indonesia mampu mereplikasi keberhasilan tersebut? Nah, disinilah yang harus kita kritisi. Yang pertama adalah soal transformasi ya dari INA ke Danantara. Ini sekedar ganti nama atau memang ada perubahan yang substansial? Karena pembentukan Danantara menggantikan INA ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar transformasi yang membawa perubahan fundamental atau hanya sekedar rebranding? Nah, INA sendiri kan baru berjalan beberapa tahun ya, sejak pembentukannya tahun 2021. Nah, banyak pihak mempertanyakan kenapa lembaga ini harus diganti namanya begitu cepat gitu ya, tanpa ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya. Nah, lalu rebranding ini seolah tampaknya seperti langkah politis daripada langkah strategis. Pemerintah seolah ingin menunjukkan terobosan baru gitu dalam tanda kutip. Padahal belum ada bukti nyata bahwa INA gagal gitu mencapai tujuannya. Belum ada buktinya juga sih ya, karena belum ada evaluasi. Nah, jika hanya sekedar pergantian nama tanpa reformasi mendalam, maka upaya ini berpotensi ya hanya membuang-buang waktu dan anggaran negara nantinya. Belum lagi kalau kita bicara soal resiko korupsi dan pengelolaan yang tidak transparan. Ya, ini kan salah satu kekhawatiran yang paling utama. Jadi potensi penyalahgunaan dana investasi ini sangat besar ya, dengan pengelolaan aset bernilai triliunan rupiah, bahkan sampai hampir 15.000 triliun, dan antara menjadi sasaran empuk bagi praktek korupsi jika tidak diawasi dengan sangat ketat. Nah, Indonesia ini kan memiliki sejarah panjang lah terkait korupsi dalam pengelolaan dana publik ya. Nah, tanpa pengawasan mekanisme pengawasan independen yang kuat, Danantara ini bisa jadi ladang basah bagi para oknum ini ya. Kita lihatlah contoh kasus misalnya soal pengelolaan dana investasi oleh BUMN, seringkali tidak transparan. Misalnya kasus Jiwasraya, Asabri yang menunjukkan bagaimana lembaga keuangan negara
bisa terjerumus dalam skandal besar akibat lemahnya pengawasan. Nah, juga kalau kita lihat soal strategi ini juga nggak jelas nih. Sampai saat ini belum ada strategi yang jelas mengenai bagaimana Danantara akan mengelola aset negara dan menarik investor asing. Nah, apakah fokusnya akan tetap pada infrastruktur seperti INA yang lalu atau akan diperluas ke sektor lain? Nah, ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian bagi investor yang potensial. Jadi, tanpa roadmap yang jelas dan terukur, sulitlah bagi investor asing untuk percaya pada kemampuan Danantara dalam menghasilkan keuntungan jangka panjang. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, Danantara ini akan berpotensi menjadi beban fiskal bagi negara, alih-alih menjadi sumber pendapatan baru. Salam.